Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipah Latifah dari Prodi PGS PAUD semester 7. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang uji Mann-Whitney dengan SPSS. Konsep dasarnya, poin 1, uji Mann bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Uji Mann-Whitney ini dengan SPSS ini kata kuncinya adalah sampel tersebut tidak berpasangan. Poin kedua, jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Ketika kita ingin membandingkan antara rata-rata sampel dari kelas A atau kelas B, sering ditemukan tidak sama. Jadi, sama boleh, tidak sama juga boleh. Poin ketiga, uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Mann-Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Maksudnya, karena non-Whitney bagian dari statistik non-parametrik, maka tidak ada syarat bahwa data tersebut harus normal dan homogen. Poin keempat, uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Maksudnya, dalam statistik parametrik ini, uji perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan itu umumnya menggunakan uji independent sample t-test. Tetapi dalam uji independent sample t-test ini, data penelitian harus normal dan homogen. Pada suatu kasus data penelitian tidak normal juga tidak homogen, maka alternatif yang bisa dipakai untuk analisis data yakni dengan statistik non-parametrik, yakni uji Mann-Whitney yang akan kita bahas langkah-langkahnya. Di sini udah ada contoh kasus Mann-Whitney. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran aritmetika PAUD. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memberikan tes penilaian untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka diperoleh nilai hasil belajar sebagai berikut. Dari contoh kasus ini, diperoleh nilai kelas A dan kelas B sebagaimana data yang ada di Excel ini. Ini adalah hasil belajar untuk mata pelajaran aritmetika. Untuk kelas A yang tidak menggunakan metode diskusi, dan untuk kelas B yang menggunakan metode diskusi. Hipotesisnya ada perbedaan hasil belajar aritmetika antara kelas A dan kelas B. Artinya, guru tersebut ingin mengetahui apakah metode diskusi mampu meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran aritmetika tersebut. Baik, kita masuk ke data penelitiannya. Di sini ada dua data. Data hasil belajar kelas A dan kelas B. Dalam uji Mann-Whitney kita perlu mengkode data kelas supaya saya beri kode ini saya beri kelas A 1 dan untuk kelas B saya beri kode 2. Kebetulan jumlah kelas A dan B sama, yaitu 12. Tidak sama pun tidak apa-apa, ini hanya sekedar contoh saja. Di sini ada langkah-langkah uji Mann-Whitney dengan SPSS. Di sini saya akan mempraktekkan langkah-langkah uji Mann-Whitney dengan mulai dari input data, terus analisis, kemudian menampilkan output SPSS. Nah, di sini sudah ada output SPSS. Kita ke variable view. Nah, bagian nama ini kita isi nomor satunya dengan hasil. Untuk bagian 2-nya kelas. Untuk labelnya kita isi dengan
hasil belajar aritmetika. Apa deh? Kita bagian label ini kita isi dengan hasil belajar aritmetika. Dan di yang keduanya kita isi dengan kelas. Sebagian valus kita isi dengan valunya 1, label kelas A, add label 2, label isi dengan kelas kelas B, kita add oke. Nah, di sini nih udah muncul ya data di output ini. Sekarang kita ke data view. Di sini ada tabel hasil dan kelas. Tabel hasil dan kelas ini kita isi dari data Excel. Nah, saya akan menginput dari data Excel dulu. Nah, kita di sini kita blok dulu. Untuk kelas A. Lalu kita input. Nah, kita paste di sini ya. Lalu di paste. Nah, ini udah masuk hasilnya seperti ini 12 data. Selanjutnya ke kelas B, kita isi nomor 13 ini. Kita ke Excel dulu. Nah, kita isi di sini. Kita paste. Nah, sudah terisi. Jumlahnya 24. Selanjutnya bagian kelas kita isi dengan kode kelas A dan kelas B. Kita input ke sini. Nah, paste. Nah, ini hasilnya 1,00 bagian kode kelas A. Selanjutnya nomor 13 ini dengan kode kelas B. Kita kembali ke Excel dulu. Kita input. Nah, ini hasilnya 2,00. Kita
Kita lihat dulu jumlahnya pas atau tidak. Jumlahnya semuanya 24. Langkah berikutnya adalah kita ke analisis data. Analisis data. Ini analis ke non parametric, legacy dialog, dan independent sample. Nah, di sini muncul output independent sample test. Bagian tes variabel list ini kita isi dengan hasil belajar aritmetika. Dan untuk grouping ini kita isi dengan kelas. Defini grup. Nah, di sini grup ini kita isi dengan angka 1 dan grup 2 kita isi dengan angka 2. Continue. Dan sini main Whitney-nya harus checklist. Nah, baru oke. Di sini muncul output SPSS. Untuk uji main Whitney. Di mana di sini ada rank. Ini adalah penjabaran data dalam statistik, disebut statistik deskriptif. Dan di sini ada jumlah, ada n jumlah sampel untuk kelas A dan kelas B. Jumlah sampel untuk kelas A dan kelas B di sini 12, kelas B 12, totalnya adalah 24. Di sini ada main rank dan sum of rank. Ini adalah data statistik deskriptif yang memaparkan data saja. Kemudian di sini ada output yang kedua. Output ini yang paling penting dalam uji main Whitney itu sendiri. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu dasar pengambilan keputusan di uji main Whitney itu sendiri. Di sini dasar pengambilan keputusan main Whitney. 1. Jika nilai asumsi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. 2. Jika nilai asumsi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Nah, kita lihat lagi ya ke output SPSS. Di sini terlihat nilai asumsinya adalah 0,000. Berarti di sini nilai asumsi lebih kecil dari 0,05. Kita lihat lagi dasar pengambilan keputusannya. Nah, kita lihat di sini jika nilai asumsi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hipotesis ada perbedaan hasil belajar aritmetika antara kelas A dan kelas B. Pengambilan keputusannya berdasarkan output tes statistik diketahui bahwa nilai asumsi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar aritmetika antara kelas A dan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar aritmetika PAUD. Karena di sini nilai asumsinya 0,005
lebih kecil karena di sini nilai AC basicnya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka nilai hipotesisnya diterima. Jadi hipotesis yang diajukan guru diterima. Karena itu tindak lanjutnya adalah metode diskusi efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Karena dalam hal ini kelas A dan kelas B itu hasilnya kecenderungan lebih besar yang menggunakan diskusi daripada kelas A yang menggunakan metode ceramah. Baik, sekian saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.